Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Tias Tami. Kali ini kita akan membuat boneka amigurumi Hello Kitty seperti ini. Beberapa warna benang yang dibutuhkan adalah benang warna putih, hijau, pink, merah, dan sedikit warna hitam untuk menyulam. Di sini saya menggunakan benang katun susu atau milk cotton seperti ini. Ini yang ukuran big ply ya. Yang ply-nya atau helaiannya besar. Ini benang sulam, kemudian jarum tapestry atau jarum jahit, kemudian jarum pentul, stitch marker, dan juga gunting. Dan tak lupa sediakan dakron sebagai isian dari boneka yang akan kita buat. Di sini saya menggunakan hakpen merek Tulip nomor 5. Penggunaan benang dan alat adalah referensi saya pribadi. Hasil akhir dari boneka ini kita ukur dulu. Tingginya kurang lebih 23 cm. Dari puncak kepala sampai dengan kaki. Pemberian detail pipi merah itu adalah opsional ya, tapi itu juga akan menambah tingkat keimutan dari boneka yang kita buat. Untuk membuat bagian kepala, kita mulai dengan membuat 13 chain. Ini saya sudah buat 13 chain. Kemudian kita akan bekerja di chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1, 2. Di sini kita akan mulai mengerjakan sesuai dengan pola untuk round 1. Di sini kita mulai dengan membuat increase atau 2 SC di dalam 1 stitch. Jangan lupa beri penanda di stitch pertama kita, karena pengerjaan ini tidak menggunakan slip stitch ya. Jadi nanti kita akan memutar seperti obat nyamuk ya. Jadi penggunaan stitch marker ini sangat penting untuk meminimalisir kekeliruan penghitungan jumlah stitch. Kemudian setelah membuat increase, kita buat 10 SC. Mohon maaf apabila tampilan di layar agak silau ya, karena ini memantulkan cahaya warna benangnya putih. Kita buat 10 SC berarti membuat 1 SC di setiap stitch sebanyak 10 kali berturut-turut. Cukup buat 1 SC ya. Di setiap stitchnya sampai dengan 10 kali. Setelah membuat 10 SC, kemudian di stitch terakhir, di sini kita buat increase lagi. Jadi dalam 1 stitch kita buat 2 SC. Jadi sejauh ini kita sudah membuat 14 SC totalnya ya. Silakan dihitung dulu supaya memastikan tidak ada kekeliruan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Punya saya sudah pas 14 stitch. Teman-teman juga tolong dipastikan ya jumlahnya. Kemudian di pola tertulis ada dalam kurung kali 2. Itu artinya pengulangan 2 kali atau dilakukan yang sama yang di dalam kurung itu sebanyak 2 kali. Ini adalah pengulangan pertama kita, lalu sekarang kita buat pengulangan yang kedua. Jadi di sini sama seperti sebelumnya, kita buat increase terlebih dahulu. Kemudian 10 SC,
Lalu nanti di stitch terakhir diisi dengan increase. Sehingga di akhir dari round 1 ini totalnya kita akan punya 28 stitch. Setelah selesai, kita akan lanjutkan ke round 2. Di sini tidak perlu membuat slip stitch, jadi nanti kita langsung bekerja di chain pertama ini. Kita lepas dulu. Di round 2 kita buat 28 SC. Jadi di setiap stitchnya kita cukup membuat 1 SC. Jadi nanti total di round 2 jumlah stitchnya tetap jumlahnya 28 SC atau 28 stitch. Silakan dilanjutkan dulu. Buat 1 SC di setiap stitchnya sampai dengan 1 putaran. 1 putaran berarti dari awal hingga akhir ya, sebelum bertemu lagi persis di stitch terakhir sebelahnya stitch marker ya, 1 round ya. Kita lanjutkan round 3. Di situ tertulis 3 SC di dalam 1 stitch. Jadi di sini di stitch pertama langsung kita isi dengan 3 SC. Jangan lupa pasang stitch marker di stitch yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan membuat increase. Lalu berikutnya lagi 11 SC. Setelah selesai membuat 11 SC, di sini sebelahnya kita buat increase lagi. Kemudian di sebelahnya kita buat 3 SC di dalam 1 stitch. Lalu di sini kita buat increase. Lalu berikutnya 11 SC. Dan nanti terakhir kita isi dengan increase di stitch yang dekat stitch marker ya, stitch terakhir dari round 3. Sehingga nanti di akhir dari round 3 setelah sudah selesai kita akan punya 36 stitch. Setelah selesai round 3, tolong dipastikan jumlah stitchnya sudah pas 36 ya. Jangan kurang ataupun lebih. Lalu kita lanjutkan round 4. Di sini kita buat terlebih dahulu increase. Lalu berikutnya dibuat 3 SC di dalam 1 stitch. Lalu sebelahnya buat lagi increase. Kemudian buat 15 SC. Nanti sesudah membuat 15 SC, ulangi lagi seperti pola yang di dalam kurung. Sehingga nanti di akhir dari round 4, kita akan punya 44 stitch. Jadi ini buat sampai dengan 15 SC, kemudian di bagian lengkung sini nanti increase, lalu 3 SC dalam 1 stitch, lalu increase, dan kembali lagi membuat 15 SC.
Kita lanjutkan round 5. Di round 5 kita buat 2 SC terlebih dahulu. 1, 2. Jadi di masing-masing stitch 1 lagi ya sebelahnya. Kemudian increase. Kali ini berarti 2 SC-nya di dalam 1 stitch. Kemudian di sebelahnya kita buat 3 SC di dalam 1 stitch. Lalu sebelahnya buat increase. Lalu setelah itu buat 19 SC. Lalu setelah membuat 19 SC, di sini kita buat increase. Lalu dilanjutkan dengan membuat 3 SC di dalam 1 stitch-nya. Lalu berikutnya membuat increase lagi. Kemudian buat 17 SC. Sehingga di akhir dari round 5 kita akan punya 52 stitch. Diteruskan dulu nanti sampai dengan sini ya, terakhir. Lalu kita lanjut round 6. Kita buat 4 SC terlebih dahulu. Pasang stitch marker ya di stitch pertama. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian di sini buat increase. Lalu 3 SC dalam 1 stitch. Lalu berikutnya increase. Lalu berikutnya buat 23 SC. Nanti sesudah membuat 23 SC, di sini buat increase, kemudian 3 SC dalam 1 stitch, kemudian increase dan 19 SC. Jadi di akhir dari round 6 kita akan punya 60 stitch. Sampai dengan round 6 hasilnya seperti ini. Tolong dipastikan jumlah stitch-nya adalah 60 stitch ya. Lalu berikutnya, round 7 sampai dengan round 19, kita buat 60 SC di setiap roundnya. Jadi setiap stitch cukup diisi dengan 1 SC. Lakukan sebanyak 13 round. Ini saya baru selesai round 7. Di round 8 kita kan hanya membuat 1 SC lagi ya di setiap stitchnya. Jadi supaya tidak lepas pasang stitch marker berkali-kali, di sini saya akan letakkan stitch marker saya pada awal round 7 tadi. Jadi kita nanti tinggal melihat ke atas, jadi menandai ini adalah stitch pertama kita. Karena tidak ada perubahan stitch, jumlah stitch, jadi nanti letaknya dia akan
lurus terus ya, letak dari round pertama. Maksud saya stitch pertama dari setiap roundnya, maaf. Agak belibet ngomongnya. Jadi nanti bisa dihitung ke atas apa kita sudah membuat 13 round atau belum gitu ya. Jadi tidak perlu berkali-kali lepas pasang stitch marker. Ini adalah salah satu tips dan trik saat perajutan untuk jumlah stitch yang sama ya, yang mengulang seperti yang kita lakukan dari round 7 sampai 19 nanti. Jadi nanti hanya tinggal menghitung ke atas gini ya. Saya sudah selesai sampai dengan round 19. Kita cek ulang ya, apakah ini tingginya sudah 13 round, pengulangan membuat 60 SC-nya. Ini adalah round 7. Ini ya. Berarti dari sini ke atas, dilihat garis lurus ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini ya, batas di sini sudah pas 13 round. Jadi sekarang di sini kita akan lanjut untuk round ke-20. Di round 20 kita buat 4 SC terlebih dahulu. 1, 2. Oh ya, ini supaya tidak lupa lagi, bisa dilepas, dipindah ke stitch pertama lagi. Sudah buat 2, sekarang 3, 4. Kemudian dilanjutkan dengan membuat decrease atau sama juga dengan SC2 together, atau membuat 2 SC dijadikan 1 ya. Ini mulai pengurangan. Untuk bagian decrease, saya melakukan invisible decrease, jadi memasukkan hakpen hanya di bagian front loop saja. Apabila teman-teman perhatikan, stitch kita ini ada 2 utas ya, yang di depan dan di belakang. Yang di depan ini front loop, kemudian yang di belakang ini sebutannya adalah back loop. Jadi di saat apabila tidak ada pemberitahuan apa-apa, berarti seperti ini SC biasa ya. Kalau seperti ini hanya di depan saja, berarti front loop. Nah, sekarang untuk bagian decrease atau pengurangannya, kita masukkan hakpen kita di bagian front loop saja. Ini seperti ini, tidak perlu kait benang. Langsung masukkan lagi pada front loop stitch sebelahnya. Baru setelah itu kita kait benang dan melewati kedua front loop tersebut, lalu kait benang lagi. Ya, seperti ini. Kemudian berikutnya kita buat SC3 together. Kali ini 3 SC yang dijadikan 1. Metode dasarnya sama, masukkan hakpen di bagian front loop, stitch kedua, lalu stitch ketiga. Karena sekarang adalah 3 dijadikan 1. Baru kait benang dan lewatkan ketiga front loop tadi. Lalu setelah itu kait benang. Sekarang di sebelahnya kita buat decrease. Kalau decrease saja berarti 2 SC yang dijadikan 1. Seperti ini ya. Mohon maaf, ada telepon masuk. Suaranya. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan membuat 23 SC. Seperti ini biasa ya, kalau tidak ada pemberitahuan front loop atau back loop berarti membuat SC biasa, tusukan biasa seperti ini ya. Diteruskan dulu.
sampai dengan 23 SC. Setelah membuat 23 SC, kembali kita buat decrease ya. Caranya sama seperti sebelumnya. Lalu kemudian SC3 together, berarti 3 SC dijadikan 1. Lalu setelah itu decrease lagi ya sebelahnya. Sambil dicek, khawatir yang mau dikerjakan adalah stitch yang sudah dikerjakan. Jadi nanti di setiap akhir round, tolong dipastikan jumlah stitchnya. Setelah membuat decrease ini, kita buat 19 SC. Sehingga di akhir dari round 20, kita akan punya 52 stitch. Silahkan diteruskan dulu. Dan jangan lupa pastikan jumlah stitchnya adalah 52. Round 21, kita buat 2 SC terlebih dahulu. Lalu decrease. Lalu SC3 together. Lalu decrease. Lalu 19 SC. Setelah 19 SC, di sini buat decrease. Kemudian SC3 together. Kemudian decrease lagi. Dan sisanya kita buat 17 SC. Sehingga di akhir dari round 21 kita akan punya 44 stitch. Round 22 kita buat pengulangan decrease. Kemudian SC3 together. Kemudian decrease lagi. Dan 15 SC sebanyak 2 kali. Dilakukan seperti pengulangan itu ya, dilakukan 2 kali. Sehingga di akhir dari round 22 kita akan punya 36 stitch. Ini sudah membuat decrease, lalu SC3 together. Lalu decrease lagi. Lalu 15 SC dan ulangi 1 kali lagi ya. Round 23 kita buat pengulangan SC3 together, kemudian 15 SC sebanyak 2 kali, sehingga di akhir dari round 23 kita akan punya 32 stitch. Jadi buat dulu SC3 together, kemudian lanjutkan dengan 15
SC. Nanti sesudah 15 SC ini buat lagi SC3 together, lalu 15 SC lagi. Setelah selesai, tambah 1 chain sebagai pengaman sebelum putus benang. Sisakan benang cukup panjang sebelum dipotong nanti, karena akan kita gunakan untuk menjahit atau menutup bagian yang di sini ya. Setelah putus benang, kita isi dengan dakron sampai dengan penuh. Jadi nanti menyatukannya dengan badan adalah dalam kondisi, maaf kesenggol kameranya, dalam kondisi kepala ini sudah tertutup dengan jahitan yang kita sisakan barusan benangnya ya. Kalau biasanya kita menyatukannya kepala terbuka, badan terbuka seperti itu ya, kita menyatukan. Nah, kali ini posisi kepala ini lubangnya nanti sudah tertutup, baru kita sambungkan dengan badan. Setelah diisi dengan dakron, sekarang kita jahit. Tidak ada patokan khusus untuk menjahitnya, yang penting dia tertutup rapat ya. Silakan diteruskan dulu. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Bentuk kepala Hello Kitty memang bukan bulat, juga bukan oval, juga bukan kotak ya. Jadi memang bentuknya melengkung tapi ya agak persegi gitu ya. Ya seperti inilah kurang lebihnya ya. Lalu sekarang kita akan rapikan sisa benang. Tinggal diselip-selipkan saja ke stitch-stitch di sekitar rajutan kita. Tidak perlu khawatir, karena nanti dia akan tertahan di dalam dakron. Seperti ini, kemudian masukkan kembali ke stitch yang sama di mana dia keluar, lalu tusukkan lagi di titik yang lain. Seperti itu sampai dengan teman-teman merasa ini sudah cukup kuat. Bisa dilakukan beberapa kali. Lalu bagaimana dengan mata? Untuk mata kita tidak pakai safety eyes di sini. Nanti akan kita sulam menggunakan benang warna hitam ya. Jadi tidak apa-apa, tidak perlu memikirkan tentang safety eyes. Untuk membuat bagian telinga, kita gunakan warna putih. Kita akan buat 2 ya. Saya sudah buat 1, kita buat 1 lagi. Dimulai dengan membuat 2 chain. Kemudian di chain kedua dari hook, yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1, 2. Di sini kita isi dengan 4 SC. Karena ini stitchnya nanti tidak terlalu banyak ya teman-teman, jadi segera diberi penanda atau stitch marker supaya tidak kebingungan mencari stitch yang pertama. Karena saya sendiri pun kesulitan untuk mencari-cari mengidentifikasi stitch pertama saya ketika saya sudah lebih dari ini pembuatannya. Kemudian
Round 2 kita buat 4 increase, jadi di setiap stitch kita isi dengan increase atau 2 SC di dalam satu stitchnya. Jadi di akhir dari round 2 kita akan punya 8 stitch. Silakan dilanjutkan dulu. Lalu round 3 kita buat SC, kemudian increase diulang sebanyak 4 kali, sehingga di akhir dari round 3 kita akan punya 16 stitch. Mohon maaf, tadi ada keliru pengucapan penghitungan jumlah stitch. Di round 3 kita akan punya 12 stitch ya, harusnya ini. Ini hanya ada 12 stitch. Baru di round 4 kita buat 2 SC, kemudian increase diulang sebanyak 4 kali, sehingga di akhir dari round 4 kita punya 16 stitch. Kemudian dilanjutkan round 5, kita buat 3 SC, kemudian increase diulang 4 kali, sehingga di akhir dari round 5 kita akan punya 20 stitch. Maaf ya apabila stitchnya kurang jelas, karena memang warnanya putih sehingga dia memantulkan cahaya lampu. Ini 3 SC kemudian increase, silahkan diulangi sampai dengan 1 putaran. Kemudian round 6 kita buat 4 SC kemudian increase diulang 4 kali, sehingga di akhir dari round 6 kita akan punya 24 stitch. Lalu round 7 adalah round terakhir kita buat 5 SC kemudian increase diulang sebanyak 4 kali, sehingga di akhir dari round 7 kita akan punya 28 stitch. Ini sudah buat 3 SC, 4, 5, kemudian increase. Silahkan diulangi sampai dengan 1 putaran. Setelah selesai, tambah dengan 1 chain sebagai pengaman, lalu putus benang cukup panjang sisanya, karena akan kita gunakan untuk menjahit ke bagian kepala nantinya.